wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Novi Landari, mahasiswi semester 4 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya membuat sebuah video pembelajaran. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Kuliah MPD. Di video pembelajaran ini saya membahas sebuah mata pembelajaran kelas 5, yaitu ilmu pengetahuan alam dengan materi tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Sebelum kalian menonton video pembelajaran ini, kalian harus tahu passwordnya dulu nih. Kira-kira passwordnya apa ya? Kalau ibu bilang, kelas Bu Novi passwordnya, kalian jawab cerdas, ceria, kreatif. Bisa? Oke. Kelas Bu Novi passwordnya cerdas, ceria, kreatif. Nah, karena kalian sudah tahu passwordnya, maka selamat datang di kelas Ibu Novi. Yuk langsung aja kita simak materinya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana nih, apakah sudah semangat untuk mendengarkan materi tentang ekosistem? Hah? Belum semangat? Kalau belum semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Mama. Semangat. Nah, gimana? Udah semangat belum? Udah dong. Nah, karena kalian udah semangat, yuk langsung aja kita masuk ke materinya. Disimak baik-baik ya, karena di akhir nanti akan ada soal. Tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Kalian tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk dari sistem atau hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dan lingkungan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sebuah lingkungan terdiri atas dua. Yang pertama, lingkungan hidup atau biotik, dan yang kedua, lingkungan tak hidup atau abiotik. Lingkungan hidup atau biotik merupakan lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan tak hidup atau abiotik merupakan lingkungan yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Contoh dari lingkungan tak hidup ada cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Selanjutnya, satuan penyusun ekosistem. Pada satuan penyusun ekosistem terdapat individu. Apa itu individu? Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu seekor rusa. Kedua, populasi. Apa itu populasi? Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya seperti pada gambar. Di sebuah padang rumput terdapat beberapa ekor rusa. Selanjutnya ada komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi rumput, populasi zebra, populasi rusa, dan populasi kijang yang terdapat di padang rumput. Selanjutnya ada ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan gabungan antara komunitas dengan komponen abiotik. Selanjutnya ada jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami, dan yang kedua, ekosistem buatan. Pada ekosistem alami terdapat ekosistem air dan ekosistem darat. Pada ekosistem air terdapat ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Pada ekosistem air tawar, contohnya ada sungai, danau, dan kolam. Pada ekosistem air asin, contohnya ada ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Ekosistem selanjutnya yaitu ada ekosistem darat. Pada ekosistem darat terdapat ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra.
Selanjutnya ada ekosistem buatan. Apa itu ekosistem buatan? Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ada sawah dan bendungan. Seperti yang sudah kita ketahui, hewan termasuk ke dalam komponen biotik dalam ekosistem. Nah, hewan-hewan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya terdiri dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Setelah kalian tahu bahwa pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya itu terdiri dari 3, maka agar lebih paham lagi, yuk dengarkan penjelasan berikut ini. Apa itu herbivora? Herbivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Ciri-ciri hewan herbivora seperti apa ya? Nah, ciri hewan herbivora yang pertama, hewan herbivora makan tumbuh-tumbuhan seperti sayuran. Ciri yang kedua, berkembang biak secara vivipar atau beranak. Yang ketiga, termasuk ke dalam mamalia atau hewan menyusui. Yang keempat, sebagian besar hewan herbivora hidup di darat. Hewan herbivora memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivora itu ada apa aja ya? Contoh hewan herbivora ada sapi, kambing, kerbau, dan gajah. Kedua, ada hewan karnivora. Hewan karnivora merupakan kelompok hewan yang memakan daging atau memakan hewan lain. Ciri dari hewan karnivora itu seperti apa ya? Apakah kalian tahu? Ciri hewan karnivora yang pertama, memiliki kuku atau cakram yang tajam. Kedua, memiliki gigi taring yang berperan untuk merobek daging. Ketiga, memiliki kecepatan lari yang menarik supaya bisa mengejar serta memburu mangsanya. Contoh dari hewan karnivora ada buaya, harimau, singa, dan anjing. Lalu yang ketiga ada kelompok hewan omnivora. Kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan maupun daging atau hewan lain. Kelompok hewan tersebut juga biasa disebut dengan hewan pemakan segala. Ciri-ciri kelompok hewan omnivora. Yang pertama, memakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Kedua, mempunyai pencernaan yang kompleks. Ketiga, mempunyai gigi yang tajam pada bagian depannya. Keempat, mempunyai gigi datar pada bagian belakang. Contoh hewan omnivora itu ada ayam, monyet, dan gorila. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang daur hidup. Seperti yang sudah kalian ketahui, makhluk hidup merupakan komponen biotik dalam ekosistem. Maka, makhluk hidup tersebut mengalami daur hidup. Kalian tahu apa itu daur hidup? Daur hidup adalah suatu proses yang menandai perkembangan suatu organisme sejak memulai hidupnya sampai bereproduksi untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Daur hidup hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama, tanpa metamorfosis. Yang kedua, dengan metamorfosis. Yang dengan metamorfosis dibagi lagi menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sendiri memiliki pengertian yaitu proses perubahan penampilan fisik dan struktur tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang metamorfosis sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna itu? Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis dengan tahapan dan bentuk larva yang sangat jauh berbeda dengan bentuk imagonya atau tahap dewasa. Metamorfosis sempurna mengalami masa pupa atau kepompong. Di sini ada contoh tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Yang pertama, telur, kemudian menetas menjadi larva dan berubah menjadi pupa,
kemudian berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Kira-kira contoh dari hewan dengan metamorfosis sempurna itu ada apa aja ya? Ada kupu-kupu, lalat, katak, lebah, dan nyamuk. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis dengan tahapan dan bentuk nimfa atau muda tidak terlalu berbeda dengan bentuk imagonya atau tahap dewasa. Selanjutnya, tahapan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama itu telur, kemudian berubah menjadi nimfa atau kecoa muda, kemudian menjadi kecoa dewasa. Pada tahap nimfa atau kecoa muda, tidak jauh berbeda dengan kecoa dewasa. Kira-kira contoh dari hewan dengan metamorfosis tidak sempurna itu ada apa aja ya? Ya, ada kecoa, belalang, jangkrik, capung, dan rayap. Selanjutnya kita masuk pada daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya ada contoh tahapan hewan tanpa metamorfosis. Di sini terdapat contoh tahapan hewan tanpa metamorfosis, yaitu daur hidup ikan dan daur hidup kadal. Contoh tahapan yang pertama, ikan dewasa kemudian bertelur, lalu telur itu menetas dan menjadi ikan kecil, kemudian tumbuh menjadi ikan dewasa. Selanjutnya, contoh tahapan pada daur hidup kadal. Yang pertama, kadal dewasa bertelur, kemudian telur itu menetas menjadi kadal kecil dan tumbuh menjadi kadal dewasa. Nah, sekarang waktunya kita untuk menjawab soal bersama-sama. Disimak baik-baik ya soalnya. Apakah kalian sudah siap untuk menjawab soal? Jika sudah siap, silakan klik tombol di bawah ini. Kita masuk ke soal nomor 1. Suatu unit kehidupan yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dinamakan A. Lingkungan, B. Ekosistem, C. Habitat, D. Gunung. Jawabannya ekosistem. Mari kita lihat apakah jawaban tersebut benar atau salah. Ya, jawaban benar. Next, ke soal yang kedua. Lingkungan yang berupa benda-benda mati dinamakan lingkungan A. Lingkungan antik, B. Lingkungan biotik, C. Lingkungan biologi, D. Lingkungan abiotik. Jawabannya lingkungan biotik. Coba kita lihat apakah jawaban tersebut benar atau salah. Ya, jawabannya salah. Lalu yang benar apa ya? Mari kita baca soal kembali. Lingkungan yang berupa benda-benda mati dinamakan lingkungan antik, B. Lingkungan biotik, C. Lingkungan biologi, D. Lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik. Coba kita pilih lingkungan abiotik. Apakah jawaban tersebut benar atau salah? Ya, jawabannya lingkungan abiotik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Next, soal nomor 3. Di bawah ini, manakah yang merupakan contoh hewan yang memakan tumbuhan? Yaitu A. Tikus, ayam, dan macan, B. Kelinci, kerbau, dan anjing, C. Kambing, ayam, dan buaya, D. Gajah, sapi, dan kerbau. Jawabannya gajah, sapi, dan kerbau. Mari kita lihat apakah jawaban tersebut benar atau salah. Ya, jawabannya benar. Nah, gimana nih tadi soalnya? Seru kan? Seru dong pastinya. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing. Kalian jawab soal tersebut di buku tulis ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika kalian ingin bertanya, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Nah, sekian pembahasan materi pada hari ini.
Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.